Apa manfaat sunat? Manfaat sunat atau khitan, apa manfaatnya? Khitan pertama, dilihat dari segi hukum dulu, bahwa itu sunnah hukumnya, tapi sunnah yang muakkad, hampir seperti wajib. Kemudian manfaatnya sunat atau khitan pertama ana kulupe. Kulup ya. Kulup iku sing kulit berkerut iku lho. Iku lak nutupi ndase sing ana jero. Nah, misalnya iki ana ndas ini ya. Nah, ditutupi. Engko baru kate pipis kan terus buka itu. Nah, akhirnya pipis iku kan ana ngene iki nih. Ana sisae kan. Nah, berarti masih ada najis di situ. Masih dicawiki. Karena sudah keluar dari lubangnya, maka sudah keluar dari lubangnya, sedangkan ini ditampani, tersimpan di dalam apa jenenge? Iya, kulit jenenge kulup. Iku kulup. Nah, karena tersimpan, maka walaupun hanya 1 tetes atau setengah tetes atau berapapun, maka itu menjadi najis. Berarti dia membawa najis. Itu manfaat yang pertama. Nah, karena orang Islam itu harus suci, tidak diterima wudhu dan sholatnya kecuali dalam keadaan suci, maka hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah yang tadi sunat yang tadi sunnah menjadi wajib karena ditekan oleh kewajiban suci. Itu. Jadi hukum asalnya sunnah, tapi karena ditekan lagi. Ditekan apa? Harus suci. Kalau tidak disunat, maka kulupnya itu menutup. Karena menutup, nanti akan ada sisa-sisa air seni yang tersimpan di situ. Walaupun itu kecil sekali. Tetap saja itu najis. Karena najis, maka sholatnya, wudhunya tidak diterima. Kalau sholat dan wudhunya tidak diterima, maka seluruh amaliyah yang lain, zakat, haji, umroh, tidak diterima. Karena pedoman kita adalah awwalu ma yuhasabun nasu fi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama dihisab atau diperhitungkan oleh Allah pada yaumil qiyamah nanti di akhirat, waktu manusia itu dibangkitkan dari kubur, dari kematian setelah kiamat itu di padang mahsyar, maka nanti yang pertama-tama ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholat. Faida soluhal amalu kulluh, apabila sholatnya baik maka seluruh amalnya ikut baik. Tapi faida fasadal sholatu kulluh, maka seluruh amalnya ikut jelek, ikut fasad. Makanya harus pertama yang perlu dipelajari bagi seluruh umat Islam tentang bersuci atau bahasa kitabnya itu toharoh. Termasuk masalah sunat itu adalah bersuci. Terus masalah keramas, masalah umba-umba, itu perlu dipelajari bagaimana Rasulullah itu mengajarkan tentang mencuci pakaian yang najis. Nek gak peduli dengan itu, alas pokoknya umba-umba. Nah, akhirnya nanti kalau terkena di pakaiannya masih terkena ono najise, walaupun sedikit tetap itu najis. Kalau sudah seperti itu, maka sholatnya, ngajinya, tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, amal yang lain tidak diterima. Bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan malaikat
sedangkan Allah kalau berbicara langsung alam semesta apa bisa? Nah, ini pertanyaan berat ini. Bismillah, muka-muka bisa jawab. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan malaikat? Sedangkan kalau Allah bicara titik tok, kait muni suara titik tok, bumi dan alam seluruhnya akan hancur. Surat Al-Hasyr. Di pertengahan surat Al-Hasyr itu ada bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, apabila aku turunkan satu ayat saja, maka kepada sebuah gunung, maka hancur leburlah gunung itu. Itu baru ayat, belum suara Allah sendiri. Lah terus bagaimana caranya Allah memerintahkan malaikat-malaikat? Kalau yang semacam itu, Abah terus terang gak ngerti. Barangkali itu ada hubungan tanpa suara, tanpa tulisan. Jadi antara malaikat dengan Allah itu ada hubungan dalam pembicaraan tanpa tulisan, tanpa suara. Atau ada di alam sana. Alam sana itu mbu ares, mbu opo ya, ndek kono pokoke ngene kerajaane Allah itu. Tempat Allah memerintah itu. Nah itu di sana nanti Allah bicara dengan malaikat, dan tempat itu adalah tempat yang kokoh, tidak seperti bumi dan seisinya atau langit ini. Karena ini kalau Allah sekali saja bicara, krungu suarane ting ngono umpama. Krungu suarane ting ngono tok, suarane Allah asli. Langit ini bertabrakan isinya. Ya memang digambarkan oleh di dalam surat Al-Hasyr. Satu saja yang diturunkan ke dalam kepada satu bumi baru ayat, belum suara Allah langsung. Nah, bagaimana nanti? Berarti seluruh alam akan hancur. Nah, untuk itu maka Allah barangkali punya, yang jelas punya cara tersendiri untuk bicara dengan malaikat. Tapi wong apa duduk malaikat yo gak ya. Gak tahu takon kawan-kawan lek ketemu malaikat Jibril tak takon dia. Bril ngene Bril, ae jagongan ngopi Bril ngene ya. Iya, Jibril apa jejer lho. Ayo. Apakah orang Islam jika tidak ikut sunat apakah menjadi dosa? Ya tadi, kalau orang Islam tidak sunat, tadi kan hukumnya asalnya sunnah. Kemudian dikuatkan menjadi wajib karena ada tekanan dari penggagalan satu ibadah. Kan gitu ya. Gak bisa suci kalau itu tidak disunat. Gitu loh. Karena nanti pasti masih ada tersimpan air seni yang disimpan di kulub, walaupun cuma sedikit, tapi kan tetap najis. Nah, maka kalau orang Islam tidak sunat, ancamannya nanti semua amalnya tidak diterima. Dan itu pertama. Yang kedua, berarti dia menolak ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunat umur piro? 80 tahun. Nabi Ibrahim umure beberapa kitab mengatakan 240 tahun. Iku pendek umur Nabi Ibrahim. Nabi Nuh umure 1700 tahun. Dawa Nabi Nuh. Nabi Adam umure 1000 lebih, 1050. Ini menurut ulama, ya kan kebenaran itu milik Allah. Ini hanya menurut ulama. Ya mudah-mudahan ulama itu benar. Nah, jadi begitu. Kalau tidak, pertama dia tidak melaksanakan kewajiban, yang kedua tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yang ketiga dia masih terkandung
terpapar najis air seninya. Kalau najis maka wudhunya batal, sholatnya batal. Kalau sholatnya tidak diterima atau tidak sah karena masih ada najis, maka seluruh amalnya masih operan bendino iki yo. Amal nang hak fakir miskin yatim piatu bendino sak juta bendino lho. Ditolak oleh Allah. Kalau sholatnya ditolak. Ya mau dasare awwalu ma yuhasabun nasu fi yaumil qiyamati as-shalah. Apakah benar orang pelit tidak akan masuk surga? Betul. Ada peraturan Allah. Apakah benar orang pelit tidak masuk surga? Pelit itu apa? Medit, ya. Dan sombong. Ini dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ya jannati, wahai surgaku, anti, kamu, haramun, diharamkan atau dilarang, minal bakhili wal mutakabbir. Kamu dilarang dimasuki orang-orang yang bakhil, yaitu medit, dan mutakabbir itu orang yang sombong. Kenapa? Medit dan sombong kok diancam? Walaupun dia itu ahli ibadah, sholati, gak leren-leren sampai baduke bendul, sampai baduke gosong. Entar ya anu wong ngecap. Ya iku akeh sholate. Ya mudah-mudahan diterima. Tapi seandainya sholatnya kayak gitu, ngaji lambene sampai domble, gak leren-leren, tapi medit, maka tidak bisa masuk surga. Kenapa? Loh, kok koyo gadil ya kaya ya. Mau sholat sampai baduke gosong ngaji sampai lambene domble, kok gak diterima. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang pelit atau medit itu ada kesyirikan. Loh, kok syirik wong gak nyembah nang ngene grumbul, gak nyembah nang apa iku watu, gak nyembah Nyi Roro Kidul, kok dikatakan syirik? Iya, karena dia mengakui hartanya itu adalah kekuatannya. Dia mengakui bahwa hartanya itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Jadi tidak ada istilah mengakui bahwa dia dapat harta atau gaji atau apapun namanya itu dari pemberian Allah. Tidak ada pengakuan itu. Kalau tidak mengakui itu pemberian Allah, ayo saiki pen koyok Miko iki ahli pertanian, katakanlah pakar pertanian, ya. Pointer bertani, wis rumus pertanian pointer pokoknya. Tapi lek gak diparingi udan ambek Gusti Allah terus apa? Ayo pinter kaya apa gak udan. Mula 2 tahun prei ngono. Kaya zaman Nabi Musa 3 tahun prei gak ono udan. Hewan-hewan pada mati karena tidak ada rumput, tidak ada air. Bagaimana hewan-hewan bisa minum? Manusia juga ikut mati. Apa yang dimakan? Wong mereka di Arab sana itu banyak makan daun-daunan, banyak makan apa itu kurma, zaitun dan sebagainya. Kalau itu semua tidak tumbuh, apa sing dipangan? Kambing yang biasa dimakan itu juga gak ono mati. Kambingnya gak bisa makan rumput karena gak ada rumput. Lek wis ngono pintermu kaya apa? Kanggo apa pintermu? Gak kanggo. Jadi semua itu dari Allah. Harus mengakui bahwa saya terima rezeki ini sedikit atau banyak, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Ini semua adalah pemberian Allah. Kalau orang itu mengakui semacam itu, akhirnya muncul satu ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau
mengakui, mensyukuri nikmatku kata Allah, maka aku tambah nikmatku. Tak tambah-tambahi. Tapi apabila kamu mengingkari bahwa itu adalah pemberianku, sedangkan kamu mengakui itu adalah hasil usahamu, maka aku siksa kamu. Jadi koyo gak cukup, ya akhirnya kan gak gelem ngekeki wong. Ya kan karena aku merasa kurang, padahal soge bisa. Duwe akeh, beras akeh, pukate akeh, sembarangi subur. Lek panen selalu sukses. Tapi hatinya enggak pernah cukup. Itu siksaan pertama. Akhirnya hartanya akan dijadikan semacam hartanya Korun. Bagaimana Korun? Korun ditenggelamkan, bumi dipecah oleh Allah di tengah-tengah istana Korun, dan Korun beserta bala tentaranya dan semua punggawa-punggawanya itu masuk ke dalam pecahan bumi. Mari ngono ditutup maneh, blek bumi mang si pecah mang. Kalau meminta apakah tidak apa-apa? Minta itu kepada Allah, bukan kepada teman, kepada manusia. Ya. Kata Nabi apa? Mintalah kepada Allah walaupun 1 genggam garam. Kira-kira regane ya. Kan mek titik ya, regane paling 1000. Loh, barang 1000 lho kok njaluk nang Allah. Kita pedomannya apa? Al-Ikhlas ayat 2. Apa? Al-Ikhlas. Kul a'udzu kul huwallahu ahad. Itu 1. Yang kedua apa? Allahus somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Lah lek Allah tempat bergantung semua makhluk, buat apa makhluk sama makhluk saling meminta? Malah Rasulullah bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Miko duwe jajan ngekei nang Tama. Tama nrimo, tapi Tama gak njaluk. Tetap kedudukan Miko lebih baik. Tapi lek Tama sampai njaluk nang Miko, "Kok jajanmu akeh, kok aku situk, Bu." Tama sampai ngono, iku Tama menghinakan dirinya sendiri, kedudukan Tama sebagai pengemis. Itu sangat dikecam oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta nanti opomane pengemis-pengemis sing kadang-kadang awake isih kuat ngene kok ya, gak gelem nyambut gawe. Ben gak kene gak ono pengemis, paling ono wong amen lek kene. Ya nggawa kentrung, nggawa apa. Ayo. Nah ini kono ono ngene lampu merah lampu sing awake digawe putih kok. Ya kan? Iku kan ngemis iku. Manusia silver ya. Itu ngemis kan nggawa kotak ini. Ya kan? Nggawa kotak cek diseni wong ngene. Ya lampu merah biasa. Itu ngemis. Nanti kata Rasulullah di akhirat dia tinggal tulang-tulang saja. Daging entek. Daging tulang ambek kulit tok. Daging entek. Kenapa? Karena dulu dia makan harta dari keringat orang. Wong nyambut gawe, ya kan? Terus kene enak gak nyambut gawe karek jalu. Makanya jangan minta kepada manusia. Walaupun kepada teman. Itu. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan bahwa orang yang bakhil atau medit itu tidak masuk surga, yaitu karena di dalam hatinya ada kesyirikan, maka Allah membenci. Berarti ibadahnya tidak bisa mewarnai kehidupannya, tidak bisa mewarnai hatinya. Itu. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli